pelatih itu pengabdian, Mas. Iya, iya, iya. Kalau dihitung-hitung itu kita ada atlet bagus, CV nasional mampu ya kita harus subsidi silang dalam arti ya gimana caranya lah supaya anak itu kita bisa bagus dengan sekarang terbentur biaya apa yang diinginkan Jarum saya udah tahu. Oh. Jadi gini, Iya, polanya iya, Jarum iya. saya kan selalu mengikuti lah perkembangannya apa yang dilatih Jarum, apalagi saya buku pedomannya juga pedoman dari Jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Agung Setiawan di Mas Was Official Channel. Oke, Pak E, kali ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih sama mantan pemain nasional juga nih dari daerah Purwokerto. Dan sekarang dia mempunyai klub dan membina banyak pemain pemula, dan pemain itu juga ada beberapa ya itu masuk pelatnas melalui klub-klub besar yang ada di Indonesia. Oke, kali ini saya bersama Mas Didit. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Mas. Dulu main lagi tahun berapa Mas? Zamannya siapa tuh Mas? Pada saat main dulu Mas? Ya, kalau dulu seangkatan sama saya pernah sama Icuk seangkatan. Sama Mas Icuk. Ya. Ya. Terus waktu itu ya kalau banyak kan dari Purwokerto Bambang Sudiro yang sekarang di New Zealand. Oh iya. Itu satu angkatan. Roan dulu yang di Jaya Raya dulu banyak lah. Ada 8 satu angkatan. Angkatan itu. Nah, zaman tahun 77 lah kan angkatannya masih udah 77 udah belum selama sekarang Mas Agung tuh. Oh, tapi dulu mah banyak ya pemain dari Purwokerto ya? Banyak, iya. Yang jadi juga kan banyak juga ya, Mas? Ya, pada waktu itu kendalanya ya yang jadi ya itu Bapak Subagio yang itu terus rata-rata kayak anak yang di daerahnya kan juga sudah bagus jadi mau jadi penasihat dilarang cedera nggak jadi. Tapi banyak lah dari Purwokerto waktu itu. Dulu Mas Didi sendiri nih tantangannya apa Mas? Pada saat main dulu tuh istilahnya jadi nggak terlalu naik gitu, terlalu bersinar prestasinya Mas? Ini Mas, badminton itu kan dulu zaman angkatan saya itu istilahnya nggak zaman seperti sekarang. Dulu zaman sekarang kan apa-apa dibayar. Angkatan saya itu apa-apa sendiri Mas. Oh, biasa sendiri. Kayak di Jarum aja dulu hanya kos makan sendiri, hanya yang dibayar hanya cuma latihan aja. Dulu di Jarum. Iya, di Jarum itu tahun 7 gitu. Rata-rata anak-anak kos sendiri, makan sendiri. Cuma ikut latihan di Jarum memang dibayar sama Jarum. Sama di Jaraya pun waktu itu masih ada iuran. Enggak gratis sama. Enggak gratis ya. Nah, pada waktu itu kan kondisi rumah ayah saya kan tentara anaknya 8. Kalau saya ikut-ikut mereka pindah ke daerah lain kan nggak mungkin. Gitu loh. Jadi kendalanya ya tetap namanya mau ingin jadi prestasi memang sekarang butuh ya istilah finansial yang lumayan untuk kemampuan lah, arti kemampuan orang tua, kemampuan segala ini kan itu memang harus sampai sekarang pun seperti itu Mas. Seperti itu ya. Iya, artinya memang badminton itu kalau untuk rekreasi sih murah ya Mas iya, ya. Kalau main doang tuh murah ya. Iya. Tapi kalau buat buat prestasi itu mahal ya Mas ya. Ya mahal Mas. Sekarang namanya apalagi di daerah untuk sewa lapangan harus berapa, apalagi di daerah Pokja berapa. Sekarang latihan harus pagi sore, harus tiap hari Mas. Nggak mungkin dulu kan latihannya itu sore aja nggak Mas. Tapi sekarang kan kita dituntut Mas masalah untuk latihan. Nah, saingannya kan kudu gede, kita harus ngikutin, harus program mereka kemudian harus mengikuti ya harus pagi sore. Jadi kalau latihan hanya sekali, apalagi seminggu 3 kali gak tiap hari, hanya sore itu kita ketinggalan. Nah terus dari main dulu Mas, akhirnya tuh mutusin berhenti tuh main. Itu alasannya apa Mas? Nah itu yang saya tadi sampaikan bahwa saya nggak mungkin mampu untuk pindah hijrah ke Jarum, ke Jaraya karena faktor biaya. Cuma kan saya punya cita-cita itu Mas. Iya. Karena kita dulu nggak bisa ngikuti teman-teman untuk masuk ke klub gede, saya mutusin bikin klub lah. Bikin klub itu supaya cita-cita terlaksana, bukan saya yang jadi pemain bagus, tapi saya ingin menjadikan anak diri saya itu menjadi pemain yang bagus. Gitu. Oh, berarti dari berhenti main nih, Mas Didi sekarang misalnya langsung bikin klub tuh waktu itu. Iya. Oh, nah tujuannya waktu itu bikin klub itu untuk apa? Mencetak pemain lah istilahnya kita Mas ya. Iya. Istilah saya kan
tidak tersampai lah itu menjadi cita-cita ya teman-teman yang sudah di Jakarta menjadi pemain yang nasional. Kalau saya kan hanya tadi Mas Agung pemain nasional, bukan aku pemain daerah lah. Cuma kan sebetulnya ya ingin jadi pemain nasional karena terbentur biaya lah. Tapi kan Mas Didit juga kan udah ikut event nasional juga Ya itu, kan. tapi ya Ya kan. iya Nah, dari situ tuh mulai bikin klub tuh. Apa Mas nama klubnya Mas? namanya Kartika. Kartika saya ambil, Kartika itu artinya bintang Mas. Saya pertama lahir Kartika tanggal 24 April 1979. Berarti sudah 79. berarti 40 tahun, 44 saya 44 di tahun. Mas, iya. Ngelatih terus ya Mas. Iya. Ya teman-teman saya itu ada Mas, banyak teman-teman saya itu ngelatih sudah 3 generasi loh Mas. Iya iya iya. 3 Luar generasi biasa. itu dia. Jadi saya itu tadi nama KTK bintang, makanya saya ingin menjadikan cita-cita saya menjadi pemain yang berbintang, maksudnya untuk jadi bintang lah ke atas itu. Jadi kalau pas buka klubnya itu dulu berapa anak tuh Mas? Pertama orang 3 Mas. 3 orang juga. 3. Ya, masih nama itu masih privat. Masih privat tapi Ya, udah pakai nama Kartika. Ya, nama Kartika awalnya seperti itu. Terus mulai berkembang tuh di tahun berapa Mas? Tahun 80 lah, 85. Itu termasuk Lina tuh. Oh, Lina, Indarti Suryana. Iya. Terus Randy itu tahun-tahun segitu. Udah berapa banyak bisa nganter dari klub Kartika nih yang masuk pelatnas, main di badminton internasional gitu? Ya, satu ya itu Lina, terus Randy Sugiarto, Alberto Alvin, Agatha, terus Galuh, terus sekarang si Egar yang janda sekarang masih di pelatnas. Oh, berarti ini Mas Didit klubnya ini tujuannya memang untuk awalnya ini dulu ya, nganter dia ke klub besar ya? Iya, saya maaf ya Mas. Cita-cita saya makanya kadang-kadang saya ditanya sama orang sini, Mas harus juara enggak? Saya cita-cita saya enggak cita-cita jadi kepengen apa. Saya cita-cita saya inginnya anak didik saya itu masuk ke besar. Loh, kalau di klub Mas Didit sendiri nih sekarang ini memang reguler aja atau memang ada yang akademinya Mas? Maksudnya yang diasramain apa yang ditinggal itu? Nah, untuk sementara belum Mas. Dulu pernah dicoba di rumah saya itu berapa anak, 4 anak. Tapi sekarang udah bagus. Satu masuk Jarum, satu masuk daerahnya Denis. Oh, Denis. Iya. Ya. Yang masuk Jarum masih itu di rumah saya. Sekitar Bunga itu baru latihan dari nol Mas. 2 tahun setengah bisa masuk Jarum itu luar biasa Mas. Dari nol tuh artinya? Baru pertama namplek. Iya. Tapi latihan itu dia punya dedikasi luar biasa, latihan pagi sore pagi latihan sore latihan itu tidak mengenal. Itu memang anak 2 itu luar biasa, Bunga sama Denis. Sekarang kan lihat aja kan sekarang lagi ikut di Surabaya kalau nggak salah Denis. Ya termasuk ya istilah di Jaya Raya pun termasuk ya salah satu pemain baik lah di Jaya Raya itu. Andalan ya. Andalan Jaya Raya juga. Itu umur berapa sekarang? Dia Denis lahir 2007, berarti remaja akhir apa ya? Remaja akhir ya. Iya. 2007 berarti sekarang 2023. Iya. 15 tahun. Iya, 16 tahun. Loh, kalau di klub sendiri Mas Didit nih pembinaannya dari usia berapa nih? Sampai usia berapa tuh? Sekarang kita mulai rata-rata kelas 1 SD lah, Mas. Kelas 1 SD. Iya, berarti 6 tahun, 7 tahun ya. Iya. Dari ini Mas, programnya Mas. Kalau Mas Didit nih jalin program ini pagi sore juga? Iya. Pagi itu latihan apa Mas? Kalau ini, Mas, sore apa? Di klub itu kan kendalanya banyak. Ya, enggak jujur aja faktor finansial lah ya. Jadi kita kadang-kadang yang pagi itu semacam kita kalau urun bulanan segini kan banyak yang mampu. Jadi kita yang mampu pagi jadi kayak stream privat gitu loh. Stream privat sorenya baru yang reguler. Cuma kita nggak bisa seperti itu. Kita ada atlet bagus, finansialnya kurang mampu ya kita harus studi silang dari mati. Ya gimana caranya lah supaya anak itu kita bisa bagus dengan sekarang terbentur biaya. Subsidi silang lah. Subsidi silang. Ya kalau kita ngendelin anak itu ya kadang-kadang memang jujur aja hasil saya kan kalau dinilai buat istilah biaya penghasilan untuk punya keluarga orang mampu Mas di sini pelatih kita ya jujur aja untuk hasil pengabdian. Oh iya. Nah kalau dihitung-hitung dia punya keluarga, biaya keluarga tidak mampu Mas. Karena memang semua keterbatasan. Tapi
ini Mas, maksudnya kan kayak Mas Didit nih juga memperlakukan kan subsidi silang nih Iya, kan, iya, antara pemain apa yang mampu iya, sama yang nggak iya, mampu, iya, tapi mainnya bagus gitu ya iya, kan. iya, iya. Apa memang maksudnya tuh pemain yang berbakat dan yang maksudnya yang kira-kira bagus itu memang sering datang itu dari keluarga nggak mampu apa gimana Banyak Mas? kan seperti itu, Mas. Oh, Banyak yang kita lihat pemain udah bagus, punya potensi, tapi secara finansial yang mampu lah. Apa kita membiarkan seperti itu kan nggak mungkin secara hati naluri kita kan punya hati nggak mungkin seperti iya. itu, kita harus bantu. Benefitnya buat klub ada juga tapi ya. Ya kita kan susah ya masanya gitu. Saya pribadi saya tuh nggak mengharap seperti oh bisa pindah ke masuk ke klub besar aja saya sudah seneng. Oh, iya, iya, iya. Luar Apalagi biasa. ya syukur-syukur ya dulu jujur aja. Kemarin-kemarin kan kita masih Kartika itu masih nenek Jarum, nenek Oh, istilahnya Rasu Jarum. Dulu-dulu memang kita alhamdulillah waktu masih dibantu Jarum keadaan tidak sekarang seperti ini. oh, Beda lah Mas. oh, Waktu artinya di Batu Jarum itu klub satu Kartika ini salah satu tuh jadi satelitnya Jarum iya gitu, satu jadi klub Jarum. Iya, klub itunya ya, iya betul. yang untuk menyuplai ke Iya Jarum gitu Jarum. ya. Iya, Oh, iya. itu ada ininya, ada bantuannya dari Jarum Iya juga. Jarum. Dulu Oh, kan tahun berapa mulai 2000 berapa itu kan saya tiap tahun masih alhamdulillah bisa masuk Jarum. Otomatis bantuan Jarum aku tidak pernah berhenti. Ini hmm. baru tahun kemarin kita jujur aja nggak bisa masuk karena waktu itu terbentur adanya COVID. Kita berhenti di Prokto sudah susah untuk latihan. Oh, Jadi memang nggak bisa latihan udah lagi latihan, COVID jadi ya. kita memang berhenti. Jadi Iya. ini mulai merintis lagi membina dari usia yang 2014-14 tapi untuk ke Jarum ya kita memang butuh waktu Mas, kita harus benar-benar dilatih yang benar. Kalau belum mampu saya juga nggak mau ke Jarum dulu, nanti kalau sudah memang waktunya ke Jarum ya ke Jarum. Lah, kalau Mas Didi sendiri nih, ukurannya mampu nggak mampu itu barometernya apa Mas Ini dari si Mas, atlet itu? saya kan kiblatnya kiblat Jarum. Mm. Saya udah belajar bagaimana programnya Jarum, bagaimana apa yang diinginkan Jarum saya udah tahu. Oh, Jadi gini, iya, polanya iya, Jarum iya. saya kan selalu mengikuti lah perkembangannya apa yang dilatih Jarum, apalagi saya buku pedomannya juga pedoman dari Jarum. Otomatis saya ikut, saya Oh, istilah kiblat saya kan ke Jarum Mas. iya, 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 iya. Ya otomatis tahu ya polanya Jarum ini kan saya tahu. Apa yang Oh, diinginkan Jarum saya tahu. Semuanya ya itu proses Mas itu. iya, semua sih pasti protes Iya, ya. iya, iya. Tapi maksudnya kan berarti memang ada Ada. panduannya Iya, ada ya panduannya. dari Iya, klub Jarum gitu. iya, Jadi Mas Didi iya, tinggal ngikutin itu iya, aja iya, dan pemainnya jadi iya. masuk ke Jarum tuh tinggal ngelanjutin gitu ya Iya, Mas ya. Mas. Ya sekarang kan juga Jarum karena mitra Jarum ini kan aja kemarin Jarum itu mitra semua dipanggil pelatih-pelatih ya untuk ikut latihan. Nah istilahnya aslinya untuk belajar pelatih sana itu kan bagi saya itu bagus sekali. Jadi kemampuan mereka yang di daerah yang tadi nggak bisa latihannya masih kayak gini dengan adanya seperti itu kita juga programnya tambah oh ya seperti ini kan enak loh. Ya, jadi ada memang jadi terarah Iya ya terarah benar iya. istilahnya. Iya, Dan Jarum juga memang tinggal melanjutkan iya ya. betul iya. Hmm. Lah, kalau misalkan itu Mas, latihan ini gor sendiri atau nyewa Mas? Kalau ya nyewa Mas, Nyewa ya? ya nyewa nggak ada Oh, malah itu makanya kadang-kadang aduh kadang saya kalau lagi apalagi seperti hari raya yang latihan protoli ya otomatis kita kadang-kadang susah untuk bayar lapangan aja susah karena nggak ada yang latihan gitu loh. oh kalau pas ini Kita ya bulan puasa ya puasa Mas. itu Oh, rata-rata kita gimana? Memang kemampuan mereka seperti itu. hmm. Harusnya sih bayar tapi kan mereka pakai izin dulu 1 bulan atau berapa nggak latihan. Apa kita terus tetap ditarik bayaran kan nggak mungkin. Oh kalau yang berhenti ini tetap nggak ditarik bayaran nih Mas? Ya kalau izin, kalau enggak sih tetap kita deketi. Oh kalau Ayo, diam-diam dia maksudnya iya, nggak datang tetap iya, ditanyain, iya tanya, ditagih iya, gitu ya iya, kan? ya gimana. Tapi kalau dia izin 1 bulan dia latihan, terus kita nggak boleh, ya nggak mungkin tetap kita memberi toleransi lah mas. Oh, lah terus sewa lapangannya Ya itu berhenti makanya apa ya enggak kita bayar tetap. tetap bayar? Iya makanya kadang-kadang kita, ya itu istilah suka dukanya di situ. Lo nggak ini Mas, torok apa gimana? Nah, itu kalau namanya ya Mas aku kan senang bulu tangkis, aku ya senang bulu tangkis. Nama itu sudah hitung-hitungan Mas. Itu namanya apa bukan klub itu si gila. Iya loh, ini Ya iya. Pak Nah, E ini luar biasa ya Pak E. Dari beberapa juga saya ngobrol tipis-tipis ya sama teman-teman lain itu juga
yang ngebina badminton, gitu kan, punya klub gitu. Ini tuh banyak sosialnya juga Pak, ini luar biasa. Jadi dia uang penting gitu, Iya, tapi lebih penting lagi tuh bisa memajukan anak iya didiknya, betul. gitu Mas ya? Iya, iya betul. Nggak mungkin kalau kita, apalagi kita kalau kita bicara klub, klub kita udah 44 tahun, masa kita mau bubar kan nggak mungkin. Ayo kita perjuangkan, kita pertahankan, biarpun kita rugi untuk ya, tapi kan paling sebulan 2 bulan nanti kalau mulai itu Hmm. kembali lagi. Kalau sponsor Mas, ada Mas? Ya enggak, mas sponsor dari mana? Ya mungkin kan sini Ya perusahaan sini apa belum, gitu kalau yang sini belum mampu eh, karena pembinaan kita kan pembinaan istilah pembibitan bukan untuk prestasi mas. Beda kalau yang hmm, prestasi ya udah gede, kalau kita kan bina dari anak kecil dari baru kita pindah bukan untuk prestasi tapi arahnya kan kita ke klub gede. nyuplai ya. Iya, ke klub besar lah bola. Kalau kita bina untuk prestasi orang mampu mas. Kita Tapi kan sekali di Purwokerto sendiri ini kan ini Mas ya, maksudnya ada pertandingan kan. ada itu. Kan nih Mas Didit nih istilahnya kan nyuplai nih Mas Iya, ke Jarum ya iya, kan. Nyuplai iya, yang bagus, iya, mungkin prestasi di iya, lokal iya, dikirimkan ke iya, Jarum iya. begitu. Lah artinya ini kan harus ada mengisi kekosongan dong Mas. Mas- Kekosongan pemain dong, ya Iya, kan? Karena kan ada misalkan 5 orang udah ke Jarum, berarti iya, kan ini mesti ada iya, dari lagi. Nah itu iya. gimana caranya Mas Didit Saya ini kan selalu ada bibitnya? berlapis-lapis mas. Hmm. Usia segini kita udah punya berapa? 2015, 2014, 2017 kita kan ada tatapannya ini. Heeh. Jadi kita harus apa? Benar-benar sudah istilahnya untuk persiapan. Apalagi sekarang kita dengan adanya Mita ini kita selalu dikontrol sama Jarum. Artinya berapa usia berapa gimana kan. Kita harus sisi masih seperti itu. Sekelompok-kelompok kan. Oh, tapi emang ada ya dari Jarumnya itu Ada selalu ngontrol juga ya? ngontrol dalam arti memang kita mitranya ya selalu bukan sih ngontrol kita selalu lapor oh ya jika artinya segini-gini kita harus Oh, sekarang di Kartika atletnya ada berapa banyak, Mas? ya sekitar 40-50 lah mas. Banyak juga ya, Iya. 40-50 ya. Tapi Hmm, kalau misalnya biarpun 50-50 di daerah kan ya itu mas untuk sewa lapangan biarpun kita kan orang nggak seperti daerah mungkin yang ketika termasuk iuran yang paling kecil lah. Ya, 1 bulan 300 sama 500 latihannya tiap hari lah sekali sekali 500 dibagi 30 hari sehari iya, berapa hitungannya udah sebetulnya udah tapi iya, kan iya, kita itu benar-benar makanya aku bilang pelatih itu pengabdian mas. iya, iya, iya. Kalau dihitung-hitung untuk bayar apalagi sekarang kok mahal sewa lapangan segini untung di Purwokerto sewa lapangan nggak begitu mahal seperti di daerah lain. Iya, iya, iya. Ya ada seperti GOR masih ada kemudahan mungkin teman-teman juga ada yang punya GOR untuk pembinaan masih ada dibedakan sama yang badminton biasa untuk kesehatan tapi kalau yang pembinaan kan masih ada perbedaan itu iurannya masih ada diskon lah. Tapi ini Mas, maksudnya dari segala kekurangan yang ada lah ya istilah Iya, gitu iya, kan, terus di-sharing ke orang tua gitu iya, kan. Orang tua yang mampu tuh ada mau Mas ngasih ini ya, Mas, ya ada 1 2 kadang-kadang tapi yang enggak yang itulah. support gitu ada Iya, ya. iya, Di Kartika nih Mas, iya, kan udah latihannya kan misalnya mungkin ada teknik, iya, ada iya, fisik iya. gitu kan. Kalau dalam latihan mental tuh pembentukan karakter anak tuh ada juga Mas itu Mas. Saya sering dulu sekarang sudah lama enggak ya saya manggil istilahnya di sini kan ada fakultas Sudirman ada fisiologinya. Hmm, Saya di UMP juga ada. Kadang saya manggil apa kayak mengisi lah dari apa kejiwaan anak. oh Bagaimana jadi ada prestasi bimbingannya ada gitu ya Mas bimbingan ya. ya. Oh, Tapi itu aja kan enggak istilahnya 3 bulan sekali 4 bulan sekali. Ya banyak kan kalau mental ya kita memang latih anak-anak sekarang beda sama dulu sih mas. Dulu kalau ada pertandingan kita lihat di TV oh seperti rebutan. Anak sekarang beda. Baru nonton aja pada nggak mau, pada nggak suka gitu. Otomatis kan mm, kita harus bagaimana caranya anak bisa mental kan harus banyak selain pertandingan, banyak lihat pertandingan. Harusnya seperti itu kan. iya. Nah, sekarang kan anak sekarang udah itu manja mas, nggak seperti dulu. Istilah Hmm, disiplin pun beda sama anak dulu. hmm, Beda dulu secara otomatis kita Indonesia disuruh datang sudah. Nah sekarang semuanya
Jadi orang tua badminton setiap pagi diantar orang tua. Saya dulu badminton nggak pernah diantar orang tua, Mas. Oh, Iya, ini pengaruh beneran. juga ya, Iya pengaruh pengaruh. ya. Jadi untuk Aleman itu kedisiplinan, ya. aleman, apa-apa segalanya terkegantungan akhirnya kan gitu. Nah ini kan Mas nih dari karakter anak nih yang berbagai macam ini kan, itu Iya, kan ada yang aleman lah, ada yang iya, nggak kurang disiplin apa gitu kan. iya. Nah itu Mas Didit tuh lebih prepare gimana tuh Mas? Maksudnya apa emang anaknya lebih bagus ditungguin sama orang tuanya, atau memang diantar aja terus suruh tinggal gitu Gini kan? Mas, Itu ada pengaruhnya nggak dari iya, karakter si iya, anak itu gini sendiri? Mas. Jadi kita kan berarti udah puluhan tahun, kita udah memahami Mas. Mas, jadi ribuan anak tidak ada pun satu yang sama. Pasti ada perbedaannya. Udah ribuan anak ya Iya, setelah gitu dari ya. banyak. Tapi kan saya udah memahami ya karakter anak. Ya, kadang-kadang ada anak yang nggak perlu ditunggu masih berani ya ditinggal. Tadi kadang-kadang anak yang belum masih perlu istilah bimbingan orang tua, masa takut merasa takut ya dijemput ya ditunggu monggo. Yang penting setelah saya orang tua nggak ikut campur dalam ke pelatihan Hmm. ke dalam itu nggak boleh duduk boleh tapi jangan ikut-ikut. Tapi emang ada tuh orang tua yang suka ikut-ikut Mas? Ya namanya orang tua masa lagi main, oh ya gitu kan masih Oh, banyak namanya ngeremot orang tua. ya, Iya, main dulu, iya, lop dulu, iya ini gitu, itu banyak. ngeremot ya. Ya itu kan akhirnya kalau pertanian aja enggak kita jadi whistle. Ini liatin cariin orang tua, nggak mau lihat officialnya, tapi cariin akhirnya kan seperti itu Oh, kendalanya karena terbiasa didikte sama orang tuanya. oh, malah jadi jelek dong ya Jadi kayak gitu iya, ya, iya. bingung ya. Jadi Kita anaknya nggak lihat apa yang dikatakan saya, lihat cari orang tua duduk di mana. Mungkin orang tuanya kan kayak gini. Iya, iya, iya. Itu. Dari pembinaan Mas Didit nih, kan Ya, dari sekian banyak anak iya, nih, iya. kan PBKTK ini kan berarti kan tujuannya ini memang untuk bisa ngendorong si Iya, atlet ini ke klub besar ya iya, kan, iya, ya iya, kan. iya. Impian Mas Didit ini kan mencetak bintang lah Iya, ya iya, dari klub iya, Mas Didit iya, ya iya, kan. iya. Nah kalau memang pada saat mencapai nih Mas, impian Mas Iya. Didit nih, dampak apa sih Mas yang mau diciptakan tuh Mas? Setelah misalkan banyak nih yang jadi bintang itu loh, untuk Mas Didit itu tuh biar bisa dampaknya apa tuh Mas? Ya satu kalau mereka sudah gitu mereka aku minta motivasi mereka yang kita yang di Broket tuh saya kerja gitu. Oh ya itu Oh, seperti itu ayo. Kita kan ada motivasi seperti itu. Istilahnya buat contoh buat adik-adiknya yang di jadi sini. role model ya Iya, kan, jadi brand iya, smacknya ini iya. kan, jadi kan biar banyak juga nih Iya, di supporternya yang mau main iya badminton gitu ya Mas. seperti itu ya. Jadi Oh, kita mau tidak mau kan harus kita mau apa-apa kan ada contohnya lah Mas. Oh ada ya, contohnya. iya ini bagus jadi sebagai motivasi lah. Harapan Mas Didit sendiri nih untuk badminton di Indonesia nih Mas, kedepannya itu seperti gimana Mas? Harapannya Mas Didit nih kan? Kalau saya itu bingung Mas di Indonesia gini ya. Sistemnya lah Mas. Jadi kita nggak bisa mau bagus kalau di PBC sini masih orang marik. Hmm. Kita butuh benar-benar orang-orang yang di pusat itu benar-benar yang betul-betul netral, betul-betul Oh, yang betul-betul itu betul-betul ya namanya kan ada kadang-kadang ada yang kepentingan-kepentingan karena dia pegang klub-klub itu kan masih ada. oh Ya, memang ada iya, ya yang hal pasti seperti kan itu ya. ada. Nah itu loh sehingga kadang-kadang saya terus sistem loh masa baru latihan masuk pelatnas setahun udah didekra. Sedangkan atlet itu yang kebanyakan pertandingan aja keluar nggak pernah. Nggak Oh, dasarnya apa kok itu kita nggak bisa istilah setahun cuma terus langsung didekra. Kita masa setahun sih kalau punya setahun sudah dijuara nggak ada loh Mas. iya iya Kayak iya gitu iya, butuh proses. proses. Iya iya. Ini 2 tahun baru kelihatan monggo lah kalau mau didegra. Banyak pertanyaan istilah pelatih yang bagus sih seperti apa? Kan banyak Ah, orang tanya seperti itu. ah, Ya ah. kan Mas? Iya iya iya. Pelatih yang bagus seperti apa? Jawabannya mau gimana kalau itu? Gimana jawabannya Nah, Mas? kalau menurut saya pelatih Ah. yang bagus itu pelatih yang mau belajar Mas. Mau Oh, iya iya belajar iya. bagaimana caranya anak didik kita bisa maju. Itu belajar loh Mas. Ini kuncinya Kuncinya belajar ya, kata kuncinya belajar iya, ya. soalnya kalau apalagi zaman sekarang perkembangan setahun 2 tahun udah beda. Cepet ya. Iya, kalau enggak kita pelatih nggak mau belajar mau gimana? Iya iya iya. Ketinggalan lah pasti. Ketinggalan. Ah, Kita pelatih bos itu mau belajar bagaimana caranya bisa memajukan anak didiknya. iya Ini belajar ini iya iya. bukan dari pilih kasih itu pelatih KBKP pilih kasih Mas. Masih ada, tapi bukan masalah apa, tapi kan seorang pelatih pilih kasih karena mereka punya talenta bagus. Oh, Otomatis, tapi jadi secara prioritas. iya, Ah, tapi ah. kadang-kadang ya namanya orang tua kadang oh yang pilih kasih mereka kan nggak tahu. Iya iya. Ya tinggal kejelian pelatih bagaimana memberikan latihan
ke atlet yang bagus itu tanpa mereka tahu itu namanya manajemen pelatih itu harus mau seperti itu Mas. Oh iya. Terakhir nih Mas, dari sekian banyak nih dari kita ngobrol nih kan, kasih pesan Mas ke pemirsa saya Mas. Mungkin kan di pemirsa saya ini ada orang tua tuh kan yang anaknya jadi atlet badminton juga kan, atau jadi atlet apa kan. Boleh Mas kasih pesan Mas. Memang bulu tangkis ya salah satu olahraga mahal. Kendalanya banyak. Satu, kendala masa finansial sekolah. Sekolah itu kendala Mas. Sekarang nggak mungkin dia mau ke sekolah. Kan kita harus tahu persisnya anak punya potensi apa tidak. Sekolah itu kan tidak. Sekarang kita sudah sekolah, apa jaminan kita anak itu mau jadi? Dipikir dia kan masa depan. Jadi kadang-kadang saya punya program ya untuk orang tua-tua. Jadi monggo lah punya progres orang tua. Kalau memang anaknya kita kasih istilah target Mas. SMP kelas 3 kalau udah tidak punya prestasi sekolah gitu aja. Jadi kita waktunya untuk masa depan dia masih bisa. Jangan terlalu panjang. Panjang. Tapi kalau sudah kira-kira SMP ya ini masih lanjut minta risiko. Jangan sampai gagal kabeh. Bisa betul-betul yang bisa lah. Betul harus mampu ya monggo. Tapi kalau udah mampu sudah kita ikhlas. Makasih banyak nih Mas Didit nih udah banyak kasih insight juga nih ke kita semua nih gitu kan. Oke Pak E, jadi nih ya kesimpulannya ya, olahraga badminton itu memang lumayan mahal ya kalau untuk prestasi, tapi kalau untuk rekreasi itu memang murah lah. Kita bisa main di mana saja dan patungan, misalnya gitu kan teman-teman tuh itu murah lah gitu kan. Tapi kalau untuk prestasi itu memang sedikit mahal. Dan lagi juga perlu berproses tuh, nggak bisa tuh sekali jadi. Karena emang tantangannya itu banyak, dari masalah pencurian umur, dari masalah finansial, dan juga misalnya dari macam-macam lah gitu dia, permasalahannya kan. Tantangan itu macam-macam. Dan lagi buat orang tua nih yang udah jadi atlet nih, kalau memang maksudnya ngelihat potensi anaknya itu sudah mentok, itu bisa diukurannya itu di kelas 3 SMP nih menurut Mas Didit ini kan. Nah jadi di situ mungkin Pak E dan Mak E bisa tuh untuk memutuskan untuk anak ini terus berlanjut di olahraga badminton atau meneruskan pendidikan akademisnya. Oke Pak E, terima kasih. Sip. Mas, terima kasih banyak Mas.